Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua bukan? Jangan lupa ya untuk selalu berdoa, cuci tangan memakai sabun, memakai masker, dan jaga jarak apabila kalian akan melakukan aktivitas. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kali ini yaitu matematika. Kita buka LKS-nya untuk halaman 4, yaitu tentang bilangan bulat. Sudah dibuka anak-anak LKS-nya? Bilangan bulat. Bilangan bulat di sini ada 5 macam, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan bulat 0, bilangan bulat ganjil, dan bilangan bulat genap. Pengertian bilangan bulat sendiri yaitu himpunan dari bilangan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan juga 0. Sekarang yang akan kita bahas yaitu bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif yaitu suatu himpunan yang mempunyai anggota positif dan bilangan asli. Misalnya kita tulis BB itu bilangan ya. Kita buka himpunannya itu berarti pakai kurung kurawal. Kurung kurawal bukan kurung biasa, tapi kurung kurawal itu ada bundernya di sebelah sini ya. Bilangan bulat itu berarti mulai angka 1, 2, 3, dan seterusnya, misalnya sampai 10. Itu adalah bilangan bulat positif. Lalu bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat negatif yaitu himpunan yang mempunyai anggota negatif dan nilai yang paling besar adalah negatif 1. Bisa ditulis seperti ini. Karena yang paling besar 1, maka nanti yang sebelah kanan itu adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ya. Sekarang bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 itu adalah himpunan yang memiliki anggota hanya bilangan 0 saja. Himpunannya adalah 0 saja. Lalu selanjutnya yaitu bilangan bulat ganjil. Bilangan bulat ganjil itu anggotanya ganjil, baik itu positif maupun negatif. Misalnya sudah tahu ya, ganjil itu berarti 1, 3, 5, 7. Itu adalah bilangan ganjil, baik itu positif maupun negatif. Misalnya negatif 3, negatif 1. Terus 1, 3.
Ini adalah bilangan ganjil. Kalau yang terakhir yaitu bilangan bulat genap. Yang genap berarti lawannya ganjil yaitu berapa? 2, 4, 6, 8. Sudah bisa menyebutkan ya anak-anak? Misalnya kita tulis negatif 4, negatif 2, 2, 4. Nah, ini adalah bilangan bulat genap. Sudah paham ya ini? Nanti ada di catatan. Sekarang kita hapus. Untuk mengetahui lebih jelasnya garis bilangan bulat. Kita tarik garis. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Kalau yang sebelah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi ini adalah 0. Kalau yang sebelah sini yang arah ke kanan adalah positif. Yang angka ke kiri adalah negatif. Sudah jelas ya anak-anak mengenai bilangan bulat. Jadi kalau misalnya ada lambang bilangan dan cara membacanya, kalau misalnya lambang bilangan misalnya lambang bilangan dan dibaca, kalau misalnya negatif 5 berarti dibacanya negatif 5 ya. Dan sebaliknya, kalau misalnya ada negatif 5 seperti ini, kalau suruh menyebutkan lambang bilangan berarti kita tulis angkanya negatif 5. Nah, seperti itu juga berlaku untuk bilangan bulat. Jadi kalau bilangan bulat positif, angkanya semakin ke kanan ini, semakin kemana? Semakin ke kanan ini semakin besar. Misalnya 2, 4, 10 tambah besar, semakin ke kanan adalah semakin besar. Sebaliknya kalau negatif semakin ke kiri itu adalah semakin kecil. Jadi misalnya ada negatif 10 di sini sama negatif 1, besar mana? Kalau negatif 10 sama negatif 1 berarti lebih besar negatif 1. Karena tadi di awal sudah saya jelaskan kalau bilangan negatif itu yang terbesar adalah negatif 1. Jadi semakin ke kiri adalah semakin kecil, semakin ke kanan juga sama, semakin besar. Sudah paham yang ini? Nanti coba kita buka LKS-nya halaman 5. Jadi misalnya contohnya ada bilangan negatif
contoh ya. Ada negatif 7, negatif 10, 5, 4, negatif 1, 0. Coba kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil berarti negatif 10 ya, yang terkecil. Karena tadi semakin ke kiri nilainya itu adalah semakin kecil. Negatif 10. Sudah kita tandai biar nggak bingung ya. Negatif 10 terus negatif 7. Negatif 7. Lalu negatif 1. Lalu 0. Terus yang terkecil yang bilangan bulat positif yaitu 4. Terus 5 ya. Nah, jadi ini adalah urutan dari yang terkecil. Sebaliknya juga begitu nanti kalau urutan dari yang terbesar. Satu lagi contoh, misalnya tanda lebih besar atau lebih kecil. Ini contoh nomor 1, contoh nomor 2. Misalnya kita ada tanda lebih kecil atau lebih besar. Kalian pasti masih ingat kan tanda lebih kecil dan lebih besar ini? Biar nggak bingung kalau lebih kecil, coba kita tarik garis yang seperti ini. Kita tarik garis sebelah kiri. Ini adalah bunyinya K, berarti kecil. Yang ini bunyinya B, berarti besar. Jadi kalau yang hadap ke sana, ini berarti lebih kecil. Sedangkan yang hadap ke sini berarti yang lebih besar. Sekarang ada contoh negatif 25 sama negatif 10. Kira-kira dikasih tanda apa? Coba dibandingkan. Berarti lebih negatif 25 berarti lebih kecil daripada negatif 10. Berarti kita kasih tanda lebih kecil seperti ini. Yang lebih besar nanti itu dicaplok, katanya dulu ya, dicaplok yang lebih besar. Terus lagi misalnya negatif 4 sama negatif 14 sama 3. Nah, ini yang lebih besar yang mana? Yang lebih besar adalah pasti yang positif. Meskipun nilainya adalah 3, yang ini negatif 14. Karena negatif, berarti nilainya lebih kecil. Berarti dicaplok yang besar. Kita kasih contoh yang kecil ya. Misalnya 1. Ini 1 sama negatif 5. Berarti yang lebih besar yang mana? Kita kasih tanda lebih besar. Sudah paham anak-anak? Inilah tadi pelajaran matematika untuk hari ini. Silakan dipelajari soal-soalnya. Nanti dikerjakan, dibahas pada waktu kita mengadakan pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.